Selamat datang di Novel Story, channel yang menceritakan novel berjudul Aku Bukan Menantu Sampah. Jangan lupa subscribe dan like. Sekian dari Mimin, silahkan menikmati ceritanya ya. Aku Bukan Menantu Sampah, bab 562. Biarkan mereka mati di sini. Kelvin Zhang juga tertegun. Tiba-tiba, dia terdiam untuk sesaat. Ternyata Rocky yang memerintahkan hujan untuk berhenti barusan, sungguh bukan kebetulan. Bagi Rocky itu hanya sebuah kalimat. Kelvin Zhang langsung berkeringat dingin dan menggigil. Dia mengejek Rocky sepanjang jalan, tapi Rocky mengabaikannya. Itu hanya karena Rocky malas meladeninya. Jika tidak, dengan keterampilan kultivasinya, Rocky hanya perlu menggerakkan jarinya untuk menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Kelvin Zhang semakin memikirkannya semakin takut dan senyuman masam muncul di wajahnya. Takutnya, bukannya Rocky tidak suka bekerja serius, tapi dia benar-benar tidak penting di matanya. Bagaimana dewa yang luar biasa bisa bekerja serius dengan semut di tanah? Air terjun itu seperti sutra putih, jatuh vertikal dari tebing ke dalam danau yang dalam di bawah tebing. Energi Sage berada di sekitar tubuh Rocky, dia melayang di depan air terjun, semburan air mengarah padanya, tapi pakaiannya sama sekali tidak basah. Pakaiannya berkibar, sosoknya berada di kabut air terjun di udara, seperti dewa yang memandang rendah dunia. Semua orang yang berada di bawah terkejut tanpa sadar menyerah. Smith belum pernah melihat adegan seperti ini, sangat terkejut sehingga dia tidak bisa berbicara untuk waktu yang lama. Ketika dia kembali sadar, dia dengan cepat mengambil ponselnya untuk mengambil foto Rocky di udara. Ini sangat mengejutkan. Jika dia membawa videonya ke luar negeri, pasti akan menimbulkan sensasi global. Ketika Smith sedang merekam video, tiba-tiba seseorang mengulurkan tangan untuk meraih ponsel di tangannya. Smith terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Nona Yulia, mengapa kamu merebut ponselku?" Yulia berkata dengan dingin, "Tidak boleh foto dan sebaiknya kamu juga tidak menyebarkan masalah yang terjadi hari ini." "Mengapa?" Smith berkata dengan marah, "Master Rocky begitu hebat, seharusnya dikenal oleh seluruh dunia. Dan pasti banyak orang yang akan mewawancarainya dan dia akan langsung menjadi terkenal." Yulia melirik ponselnya, menghapus semua video dan foto di ponselnya, kemudian melemparkannya ke Smith. Rocky tidak perlu menjadi terkenal, dia juga tidak suka menjadi terkenal. Jika kamu diam-diam mengambil foto dan mempostingnya di luar negeri, kemungkinan besar dia akan menanganimu. Jika kamu tidak takut mati, maka foto saja sesukamu. Wajah Smith menjadi kaku, tanpa sadar mengangkat kepalanya dan melirik Rocky di kejauhan. Lalu dalam sekejap ketakutan melintas di dalam hatinya. Dia mau tidak mau memasukkan kembali ponsel ke dalam saku celananya dan berdiri di samping. Bagaimana dia bisa menyinggung Rocky? Jika sebelum berada di rumah sakit kota Gopo dia sudah tahu bahwa Rocky begitu luar biasa, dia bahkan tidak akan berani untuk mendengus. Kerumunan itu mengangkat kepala untuk melihat Rocky. Sudah 10 menit berlalu, dia masih melayang di depan air terjun dan tidak ada pergerakan apapun. Seseorang bergumam, bertanya-tanya apa yang sedang dia lakukan. Pada saat ini, Rocky telah menutup matanya dan melepaskan kesadaran spiritualnya. Dia jelas merasakan bahwa ada perlawanan di sini yang mencegah spiritualnya untuk mendeteksi tempat ini.
Energi sage yang kuat melayang di sekitar tubuh Rocky, dengan semburan kabut putih, hampir membentuk puting beliung di sekitar tubuhnya. Pada saat ini, Rocky tiba-tiba membuka matanya dan puting beliung di sekitar tubuhnya tiba-tiba meledak ke sekitarnya. Dan perlawanan yang menghalanginya tiba-tiba juga tidak dapat menahan fluktuasi energi sage yang begitu kuat dan menghilang seketika. Pada saat ini, Rocky tiba-tiba mengerutkan kening dan melihat ke belakang air terjun. Perasaan spiritualnya merasakan bahwa di belakang air terjun itu sebenarnya kosong. Ada sebuah gua. Dia melompat dan terbang ke dalam air terjun, bergegas ke dalam kabut. Rocky bergerak terlalu cepat dan menghilang dalam sekejap. Jadi, kerumunan di bawah langsung menjadi panik karena tiba-tiba melihat Rocky menghilang dalam sekejap tetapi tidak melihatnya masuk ke dalam kabut. Master Rocky menghilang, apakah dia terhanyut dalam air terjun? Bagaimana dia bisa menghilang? Apakah Master Rocky dalam bahaya? Ayo cepat pergi lihat. Wajah Rico juga sedikit muram dan segera berteriak, "Bram, minta orang-orangmu untuk mengeluarkan senjata mereka dan lihat-lihat ke air terjun." "Rico, aku tidak bisa melakukannya lagi." Bram dipapah oleh seorang pengawal dan berkata dengan lemah, "Aku baru saja keracunan terlalu serius, tubuhku sudah tidak bisa menahannya lagi, jadi aku harus turun gunung untuk ke rumah sakit." Rico melihat wajahnya pucat, ragu-ragu sejenak, mengangguk dan berkata, "Kamu pergi saja, biarkan orang-orangmu membawamu turun gunung dengan selamat." "Baik, aku akan meninggalkan 5 orang untuk membantu di sini." Setelah Bram selesai berbicara, dia berbalik berjalan menuruni gunung di bawah perlindungan tim pelindung. Saat dia berbalik, ekspresi menyakitkan di wajahnya langsung menghilang dan tatapan matanya menghina. Bram sebenarnya berpura-pura sakit. Setelah minum pil Kingsin, tubuhnya merasa jauh lebih nyaman. Hanya saja dia telah menahannya untuk waktu yang lama dan sangat marah. Di seluruh kota Tonbo, masih belum ada yang berani tidak memberinya wajah seperti Rocky. Selain itu, dia bahkan begitu berani untuk memeras 4 triliunnya dengan obat sialan. Bram sangat marah di dalam hatinya. Tidak peduli seberapa hebatnya Rocky, tapi dia hanyalah manusia biasa, sedangkan dia memiliki tim pelindung sebanyak ratusan orang, bersenjata lengkap yang dapat memukulnya babak belur. Kebetulan dia jatuh ke dalam air terjun dan bisa menyelamatkan 4 triliun miliknya. Bagaimana mungkin dia masih mengirim orang untuk menyelamatkan Rocky di air terjun? Biarkan Rocky mati di sini. Di dalam danau yang misterius ini, ada hal-hal tersembunyi yang bahkan dia tidak berani memprovokasinya. Jika para idiot itu tidak pergi, maka mereka akan mati bersama Rocky. Adapun apa yang dia inginkan, lain kali dia akan membawa kekuatan 2 kali lipat lebih banyak untuk datang mendapatkannya. Kelvin Zhang sudah tidak sejalan dengannya, hanya karena pil Kingsin dia benar-benar sangat kagum dengan Rocky, benar-benar sampah tidak berguna. Sekelompok orang-orang ini tidak berguna sama sekali, hanya tunggu mati jika terus berada di sini. Titik 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 titik. Rocky sudah berdiri di belakang air terjun dan di depannya ada sebuah gua yang gelap. Dia bisa melihat sesuatu di kegelapan, dia juga bisa melihat segala sesuatu di sekitarnya dengan jelas tanpa cahaya. Lalu dia merasakan sekeliling dengan indera spiritualnya dan tiba-tiba seluruh tubuhnya bergetar. Ada sesuatu di dasar gua. Dan itu juga memancarkan energi sage dingin yang sangat kuat.
Energi sage dingin yang sangat kuat ini 10 kali lebih jahat dari hal jahat yang pernah dia temui. Rocky sedikit mengernyit, apakah ada binatang aneh di dalam gua? Tetapi dia menggunakan indera spiritualnya untuk mengamati dan dia tidak bisa merasakan nafas kehidupan sama sekali. Rocky berpikir sejenak, berkonsentrasi penuh dan berjalan menuju ke dalam gua. Semakin berjalan ke dasar gua, semakin berat aura dinginnya. Bahkan jika Rocky memiliki energi sage perlindungan tubuh, semburan energi yin masih melewati penghalang energi sage, yang membuat seluruh tubuhnya merasa kedinginan. Ketika Rocky sampai ke dasar gua, tangan dan kakinya sudah menjadi dingin. Jika orang biasa belum berjalan sepertiga dari jarak menuju gua, mereka sudah pingsan oleh energi yin tersebut. Gua itu tidak dalam dan sudah mencapai dasar sebelum mencapai perut gunung. Rocky mendongak tapi langsung tertegun. Kedalaman gua sangat sempit dan ada bayangan hitam di dasarnya. Bayangan hitam ini memancarkan energi sage yang sangat dingin. Dan terus memancarkan aura hitam dan sangat aneh. Aku bukan menantu sampah, bab 563 Roh Pedang. Rocky memusatkan spiritualnya, melihat ke dalam kabut hitam dan tiba-tiba membuka mulutnya karena terkejut. Benda yang diselimuti kabut hitam bukanlah binatang aneh sama sekali. Itu sebuah pedang yang patah. Di bawah pedang yang patah ada tulang yang lapuk dan kering. Karena perlahan-lahan terkikis dari lingkungan yang lembab, tulangnya sudah membusuk, pedang setengah potong juga tertutup karat, hanya gagangnya yang masih menunjukkan kilau logam hitam. Tidak tahu terbuat dari logam apa. Rocky terkejut dan dia tidak menyangka ada tulang kering di sini. Saat dia hendak maju untuk memeriksanya, tiba-tiba kepalanya berdengung, seolah-olah dia telah dipukul oleh palu dan dia tidak bisa bergerak dan kehilangan kesadarannya. Dan suara orang tua langsung muncul di benaknya. Sudah 630 tahun dan kamu adalah orang pertama yang masuk ke dalam gua kultivasiku. Rocky tidak bisa bergerak, tubuhnya ditekan oleh kekuatan yang sangat kuat, hanya kesadaran spiritual yang mengambang di kehampaan alam semesta dan dia masih sadar. Dia merasa panik dan takut. Kultivasinya sudah berada pada tingkat awal pembentukan inti dan pihak lain dapat menekannya dalam sekejap. Betapa kuatnya kekuatan ini. Takutnya kultivasi diri pihak lain sudah mencapai tingkat transformasi dewa dan orang ini ingin menghancurkan seluruh Bukit Kemun, hanya dalam pikiran. Dan untuk membunuhnya bahkan lebih mudah daripada menekan seekor semut. Rocky menahan napas dan segera berkata dengan kekuatan spiritualnya, Junior tidak tahu bahwa senior sedang berlatih di sini, tidak berniat untuk menyinggung, mohon maaf senior, junior akan segera pergi dari sini. Aku memang pernah berlatih di gua dingin ini, tapi aku sudah mati 630 tahun yang lalu. Kamu bisa datang ke sini juga karena takdir. Rocky tertegun dan berkata, senior Anda sudah meninggal. Benar. Dan yang tersisa di dalam gua ini sekarang hanya secercah kekuatan spiritualku. Rocky sangat terkejut. Hanya dengan secercah kekuatan spiritual sudah dapat mengontrolnya, berbicara dengannya, ini benar-benar kultivasi yang sangat kuat. Jika pihak lain masih hidup, takutnya kultivasinya telah mencapai tingkat transformasi dewa. Saat ini, suara orang tua di kepalanya terdengar lagi. Nak, aku sudah menunggu selama 600 tahun, akhirnya menunggu penerus yang berlatih, Nine Grand Heavenly Scriptures.
Ngomong-ngomong, kamu juga termasuk junior perguruanku. Rocky bahkan semakin terkejut, tertegun sesaat dan baru berkata dengan hormat, "Senior, junior tidak sengaja mempelajari Nine Grand Heavenly Scriptures, tapi tidak masuk ke perguruan. Takutnya junior bukanlah junior dari perguruan Anda." Suara orang tua itu mendesah dan berkata, "Aku dari perguruan Nine Grand dan selalu berlatih dalam pengasingan, bahkan guruku juga hanya menerima 2 sampai 3 murid. Sekarang sudah bertahun-tahun berlalu dan tidak mudah untuk bertemu dengan penerus seperti kamu yang tidak sengaja mempelajari Nine Grand Heavenly Scriptures. Meskipun kamu hanya manusia biasa, tetapi kamu juga sudah termasuk murid luar dari perguruanku." Rocky mengepalkan tinjunya dan berkata, "Junior tidak berbakat dan merasa tidak pantas mendapatkan perhatian dari senior. Sudahlah. Kekuatan spiritualku sudah tidak banyak dan akan segera menghilang. Hari ini aku akan menerimamu sebagai murid resmi dan akan meneruskan harta perguruan Nine Grand kepadamu." Rocky terkejut dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Murid berterima kasih kepada guru." Begitu mengatakannya, dia hanya merasakan ada kekuatan yang langsung mengalir ke tubuhnya dan serangkaian jurus pedang muncul di benaknya. Suara orang tua itu berkata, "Jurus pedang Nine Grand ini adalah teknik yang paling kuat di perguruan ini. Tingkat kultivasimu masih dangkal, sekarang kamu hanya dapat menggunakan 1% dari kekuatannya. Kamu perlu memperbanyak latihan ke depannya, jangan biarkan perguruan Nine Grand terus menurun dan tidak terkenal." Rocky mengepalkan tinjunya dan berkata dengan serius, "Baik. Murid, aku hidup untuk membalaskan dendam gurunku, melakukan pembantaian dan pembunuhan besar-besaran dan terjebak dalam iblis di hatiku. Aku disambar oleh petir langit dan mau tidak mau bersembunyi dalam gua ini untuk menghindari sambaran petir langit, akhirnya tidak bisa menyingkirkan iblis dalam hati, lalu bunuh diri dengan pedang Nine Grand. Mungkin inilah karmaku. Sebelum aku mati, meskipun aku menyesal tapi sudah terlambat. Aku harap kamu memiliki hati yang baik di masa depan, jangan tersesat sepertiku yang dibutakan oleh iblis hati." Rocky mengangguk dengan sungguh-sungguh, "Baik, guru." Suara orang tua itu mendesah, "Baiklah, waktuku telah tiba. Aku punya 2 keinginan terakhir yang belum selesai. Aku harap kamu bisa melakukan yang terbaik untuk menyelesaikannya. Jika kamu tidak bisa menyelesaikannya, mungkin juga kehendak Tuhan, jangan terlalu memaksakan diri." Rocky berkata, "Guru, aku akan melakukan yang terbaik. Pertama, perguruan Nine Grand tidak memiliki penerus tetapi belum tentu tidak ada praktisi spiritual yang tersembunyi di dunia begitu besar. Ketika kamu punya waktu, lebih banyak memperhatikannya. Jangan biarkan perguruan Nine Grand semakin menurun. Kedua, guruku sangat baik hati seumur hidupnya, tapi ketika dia bermeditasi untuk berlatih, dia dibunuh ketika akan menerobos tingkat akhir transformasi dewa. Aku harap kamu mewarisi keinginanku untuk membunuh musuh dan membalaskan dendam guruku." Rocky terkejut dan bertanya, "Guru, siapa orang yang telah membunuh gurumu? Jika orang ini masih hidup sekarang, seharusnya dia berlatih di Aurora Realm namanya." Pada titik ini, suara itu tiba-tiba menghilang. Rocky tersentak dan kesadarannya kembali ke tubuh. Tubuhnya juga sadar kembali. Dalam sekejap kekuatan yang sangat kuat yang menahannya langsung menghilang tanpa jejak. Energi yang sangat dingin di dalam gua juga langsung menyebar, seolah-olah tidak pernah terjadi apapun. "Guru."
Rocky tidak bisa menahan untuk tidak berteriak. Tapi tidak ada yang menanggapinya. Dia mengangkat kepalanya melihat tulang kering di dasar lubang telah menjadi tumpukan kecil abu hitam. Pedang setengah potong tergeletak di tanah dan tidak ada aura dingin seperti tadi. Rocky menggelengkan kepalanya dan menghela napas. Tampaknya kesadaran spiritual terakhir yang ditinggalkan oleh guru di dalam gua itu sudah menghilang. Bahkan guru tidak sempat menjelaskan situasi tentang musuh. Adapun Aurora Realm, Rocky belum pernah mendengarnya di bumi. Takutnya dunia seperti itu tidak bisa dicapai dengan tingkat kultivasinya saat ini. Dia hanya dapat memenuhi keinginan terakhir guru ketika dia menerobos tingkat kultivasinya di masa depan. Rocky memikirkan hal ini dan melangkah maju, berencana untuk mengubur abu dari guru dan pedang setengah potong. Dia memadatkan energi sagenya untuk membuat lubang di dasar gua dengan satu tapak sebagai kuburan dan mengubur abunya ke dalam. Adapun pedang setengah potong, juga bisa dianggap sebagai peninggalan gurunya. Ketika Rocky hendak mengambil pedang yang patah itu dan menguburnya dengan abu gurunya, tapi dia tidak menyangka ketika dia menyentuh pedang yang patah itu tiba-tiba berubah menjadi tumpukan debu hitam seperti tepung. Dan seberkas cahaya biru terbang langsung dari pedang dan masuk ke pikirannya. Mendesis. Kepala Rocky tiba-tiba terasa sakit, seperti jarum panjang menembus otak dan menyebabkan rasa sakit yang tajam. Tapi setelah beberapa saat, rasa kesemutan yang kuat di kepalanya dengan cepat menghilang. Rocky terengah-engah dan tertegun. Dia merasa ada pedang panjang kuno di tubuhnya. Tidak benar, itu bukan pedang fisik yang berada di dalam tubuhnya. Tapi roh pedang. Rocky terkejut, kemudian sangat bersemangat. Apakah ini roh pedang dari pedang yang patah tersebut? Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe ya teman-teman agar saya semangat melanjutkan novel ini. Jika ada yang kurang baik silahkan komen di bawah agar saya memperbaikinya. Sekian dan terima kasih ya.